pada gila lu, jangan pada gila. Ntar Lesti gue tegur ya. Fansnya pada kayak tai. Gak ada yang ngomongin Lesti di sini ya. Gak ada. Jangan aneh-aneh lu semua fansnya ya. Bang Sunan nih ketawa melulu dari tadi, happy banget, heran deh. Ayo, siapa lagi yang nyebut-nyebut nama Lesti di sini? Nggak ada yang ngomentarin dia ya. Ini kayak enjong lu semua. Apa-apa disangkut pautin ke dia, apa-apa sangkutin pautin ke dia. Lu hujat gue. Gue datengin tuh artisnya, gue suruh pak bikin fans-fansnya diam, macam-macam ya. Dikit-dikit Lesti, apa-apa Lesti, orang komentar ini sangkut pautin ke Lesti. Apa ke Lesti, ke Rizky Bilar, ini itu gila lu pada ya. Ketua radikal aja gue lawan, apa yang cuma netizen ya Yus. Ini pada makan deh, bener tuh. Udah makan, kenyangin perut supaya bisa mikir lebih jernih. Takut sama Lesti nih, udah kejauhan netizen, udah kejauhan. Ini adalah salah satu pendukung dari acara pernikahannya Leslar, Rizky dan Lesti. Ya. Bagaimana tanggapan kakak? Ternyata kakak dibohongin soal pernikahan itu. Ya bahasanya sih bukan sebenarnya dibohongin ya, tapi kayak ngerasa kan gue nggak tahu apa-apa ya pada saat. Kakak bener-bener nggak tahu apa-apa. Nggak tahu sama sekali. Demi Allah nggak tahu sama sekali. Di situ kan ada Pak Indra Bekti, ya, ada Ika Irfan Hakim, ya, ada Rara, ada Ruben sempat juga. Ya. Jadi mereka semua nggak tahu apa-apa. Nah tahu juga itu masing-masing sendiri pribadi mungkin Irfan Hakim karena dia kan di acaranya bareng kan, sering-sering bareng gitu kan. Nggak tahu dia apakah mungkin dia tahu atau enggak. Aku tanya Gilang yang sering kerja bareng sama mereka, nggak tahu juga. Irfan nggak tahu juga berarti. Mungkin jadi nggak tahu. Nanti coba aku telepon ya. Ya kita telepon tuh ya. Jadi kalau aku pribadi sih nggak tahu sama sekali tuh gitu. Dan aku juga nggak nanya-nanya karena kan ya udahlah, maksudnya karena yang aku tahu aja schedule mereka tuh seperti apa. Jadi yang aku lihat, yang aku dapetin jobnya, terus kegiatannya, kapan-kapannya, udah itu yang aku ikutin. Jadi aku nggak kepo-kepo. Bener nggak sih mereka tuh udah kayak udah akad nikah kayak atau apa gitu kan? Dan memang nggak ada rumor sama sekali, nggak ada cerita apapun. Biasanya kan ada tuh ya. Berarti keepnya bagus ya? Ya, keepnya bagus. Tapi nggak, masa kakak tidak bisa membedakan sih mana orang yang sudah menikah, mana orang yang belum menikah dari body language-nya atau bagaimana? Ya itulah ya, kita mungkin polos apa gimana ya? Apa kita mah pikirannya lurus-lurus aja. Nah, aku pernah sempat ngevlog bareng gitu sama mereka, dan ya aku lihat memang mereka cukup dekat gitu. Maksudnya ya untuk masa pacaran gitu, maksudnya terlalu dekat gitu kan. Ya aku kan ya nggak curiga lah, mungkin ya memang begitu gaya pacarannya atau gimana, nggak ngerti deh. Maksudnya mereka udah kayak maksudnya cukup mesra lah gitu kan. Nah tapi
ya itu mungkin kayak pacarannya seperti itu, dan akhirnya aku nggak sampai melihat bahwa itu sudah akad atau belum. Tapi kalau memang ternyata udah maksudnya nikah siri ya. Kalau memang akhirnya udah nikah siri, ya sah-sah aja. Sah-sah aja dia. Cuman kita nggak pernah ada yang tahu kan. Iya, karena setahu aku kan sempat diundang juga sebetulnya gitu. Aku pun nggak pernah tahu kayak ternyata mereka udah nikah siri duluan. Sebetulnya kalau nikah siri duluan sebenarnya juga nggak ada masalah ya. Iya betul. Tapi aku kan kakak juga kalau di situ kan profesional dalam bekerja kan, karena dibayar kan, jadi nggak kepo-kepo kan. Enggak, makanya juga. Tapi aku sempat yang akhirnya pada saat mengetahui itu gimana rasanya? WhatsApp, ya kaget ya. Aku kaget gitu. Kakak WhatsApp siapa? Bila. Bila. Lu udah nikah, udah akad ya apa? Udah nikah siri, aku bilang gitu. Belum dibalas. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Udah tahu ini kan gitu kan, udah tersebar gitu, ya sudah lah ya. Tapi kalau aku boleh beranggapan ya, ini menurut kacamata aku ya, ini my opinion ya, terserah mau dianggap bagaimana. Cuma kalau menurut aku yang namanya akad itu hanya boleh dilaksanakan satu kali kan, Kak. Kan kita agama Islam, benar nggak? Benar. Iya, kalau memang kalau secara nikah siri ya kan ada akadnya. Ada akadnya, betul. Nikah siri kan ada akadnya, ada saksi, ada itunya juga, dan kemudian apalagi perempuan itu harus diwakili dengan ayah. Ya, dan itu juga lengkap kan semuanya pada saat nikah siri itu. Nah, pada saat yang aku lihat dari kacamata aku sih, karena mungkin secara negara belum diakui, makanya itu secara hukum negaranya belum. Jadi pada saat dia bilang bahwa memang belum nikah secara negara, mungkin pada saat ditanya sama KUA waktu itu kan sempat ada tulisannya tuh kan, KUA menanyakan ini masih perjaka atau apa, udah nikah atau apa gitu kan. Memang kalau secara nikah memang secara agama, secara belum ada buku nikah kan. Iya. Ya dia bilangnya seperti itu gitu. Nah, pada saat kemudian dia akad lagi, mungkin itu akad yang diakui negara, mungkin gitu. Iya kan? Tapi kalau di dalam agama Islam enggak kan? Karena gitu pernikahan yang sah itu adalah pernikahannya. Iya, nikah siri itu pernikahan yang sah, tapi tidak ada surat-suratnya. Nah, kalau mau dapat surat-surat ya, karena aku pernah nikah siri juga. Jadi kalau aku mau dapat surat-suratnya, aku tinggal ngajuin aja ke pengadilan agama, baru aku perayaan. Jadi tidak ada lagi akad akad lagi nggak ada. Kecuali aku bercerai, aku mau rujak. Rujuk. Baru kita akad lagi. Gitu di Islam ya. Gitu ya. Jadi mungkin apakah yang di TV? Karena waktu akad nikah di TV itu khusyuk banget Kak. Jadi aku malah mikirnya kayak, oh iya bener nih akad. Iya, ini pertama kali. Aku juga begitu mikirnya gitu. Ternyata setelah dia akad udah nikah siri itu, nah apakah ini banyak polemik kan? Jadi polemik kan karena pertama, apakah boleh tuh maksudnya akad 2 kali, atau yang akad yang ini memang secara agama karena belum ada surat-surat, yang ini yang di TV itu terlihat terpampang jelas adalah akad yang memang secara negara gitu. Jadi dia sah secara negara, dikasih buku nikah gitu. Itu nggak tuh? Tunggu. Islam aku terlalu ini banget sih, cuman aku tahu aja gitu. Iya, bahwa memang mungkin kalau akadnya mungkin kan nggak bisa 2 kali ya kalau secara agama. Iya, karena kan orang tua masing-masing hadir masalahnya dan menyaksikan. Mungkin kalau nikah sirihnya, tidak ada yang mewakili dari pihak keluarga bisa 2 kali gitu. Mungkin ya, tapi menurut aku sih kayaknya namanya akad ya sekali sih. Kecuali aku diceraikan, terus kita mau rujuk, baru kita ada akad lagi. Gitu ya. Tapi akad doang, kalau mau ngerayain kan itu urusan ekonomi masing-masing. Itu dia. Kalau pesen gua untuk Dede Lesti sama Rizky Bilar ya Lesti, mudah-mudahan persalinannya lancar, samawa sampai kakek nenek gitu. Ya, ini adalah resiko menjadi selebriti yang harus diterima. Yang punya banyak masalah ini mah buat gue mah masalah ya nggak terlalu berat lah, gue lebih berat lagi gitu. Tapi memang semuanya harus dijalanin sih, mau tidak mau apapun itu harus dijalanin. Cuman gue baru ingat, gue flashback gitu kan, kejadian Lesti ini pernah menimpa Rizky juga ya, Rizky Ridho yang si kembar itu kan juga dulu pernah tuh dia diterpa kan, diserang sama fans fanatiknya Lesti sama Rizky kan. Itu keadaan istrinya Rizky kalau nggak salah sedang hamil besar juga. Itulah yang dirasakan sekarang dengan Lesti gitu. Jadi kalian bisa berpikirlah secara normalnya manusia aja. Berarti karma itu ada dong ya?